Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan telah memberikan tanggapannya atas penetapan hasil pemilu 2024 oleh KPU RI. Anies mengatakan proses elektoral yang penuh penyimpangan akan menghasilkan pemerintahan yang melahirkan banyak ketidakadilan. Hal itulah yang mendorong Anies dan Muhaimin untuk mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Anies menyebut kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan penyimpangan, kecurangan akan menghasilkan rezim dan outputnya nanti adalah kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan. Namun ia mengaku tidak ingin bertindak gegabah melihat berbagai dugaan kecurangan yang terjadi selama proses Pilpres 2024. Menurutnya, ciri masyarakat yang dewasa dalam demokrasi adalah melakukan perlawanan melalui jalur konstitusional. Anies menuturkan berbagai bukti dugaan kecurangan telah dikumpulkan oleh Tim Hukum Nasional atau THN Anies Muhaimin dengan bukti yang akurat. Ia menekankan langkah itu ditempuh untuk menyelamatkan demokrasi yang telah diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan penyimpangan, dengan kecurangan, akan menghasilkan rezim yang outputnya nanti, keluarannya nanti adalah kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan. Dan ini yang tidak ingin kita temui di Indonesia. Kita tidak ingin ini terjadi. Dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan, ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka langkah yang dilakukan bukanlah marah-marah lalu melakukan agitasi kepada publik. Tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen, semua bukti-bukti untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim, ke depan Mahkamah Konstitusi. Ini ciri pribadi, ciri organisasi, dan ciri negara yang modern, yang matang, yang beradab. Karena itu sejak awal kami katakan, kami tidak akan gegabah. Walaupun kami merasakan sejak masa kampanye sampai pemilihan terlalu banyak ketidaknormalan, penyimpangan yang kami alami. Tapi kami memilih untuk mengumpulkan itu semua secara hati-hati, melakukan validasi, memastikan akurat. Kenapa? Karena kita ingin negeri ini, negara tercinta kita ini terus maju makin matang dalam berdemokrasi, makin matang dalam bernegara. Dan ini kita kerjakan dengan keseriusan. Kita tidak ingin proses demokrasi yang terjadi membuat kita mundur mendekati masa pra-reformasi. Karena itulah kita menjaga semua proses ini secara baik, secara tertib. Walaupun itu semua kita lakukan, akan ada saja yang berusaha merendahkan usaha konstitusional ini. Ada saja yang nanti akan mendegradasi usaha konstitusional ini. Seakan ini adalah sikap penyangkalan dan tidak mau menerima kekalahan. Izinkan kami tegaskan di sini. Kami tidak ingin membiarkan penyimpangan atas demokrasi itu berlalu tak ditantang. Kami tidak ingin penyimpangan itu berlalu tanpa catatan. Kami tidak ingin ini menjadi presiden yang buruk bagi generasi-generasi yang akan datang. Biarlah cukup berhenti sampai di sini. Jangan ada pembiaran. Bila penyimpangan, pelanggaran dibiarkan, dia menjadi kebiasaan. Bila kebiasaan dibiarkan, dia menjadi budaya. Kita tidak ingin budaya demokrasi kita penuh dengan ketidaknormalan. Kita ingin mengembalikan demokrasi kita menjadi demokrasi yang penuh dengan kewarasan. Demokrasi yang mengedepankan adab. Ini yang harus kita kerjakan. Karena itulah kenapa kita memilih jalur ini. Karena kita ingin agar pengalaman ini nantinya tidak menular. Tidak menular kemana? Ke pemilihan-pemilihan berikutnya. Baik pilpres, nanti akan ada ratusan pilkada, akan ada pileg tingkat 1, tingkat 2, yang tidak boleh mengalami yang pernah kita saksikan sama-sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.